Halo Abitrainers, gimana kabarnya di pagi hari ini? Sudah sholat subuh belum? Bagi yang sholat subuh, yuk bangun untuk sholat subuh. Teman-teman sekalian, Abitrainers, pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, sekarang ini tema kita insya Allah adalah 2 kalimat syahadat. Bagi yang belum tahu apa itu 2 kalimat syahadat, mari ditonton videonya sampai selesai. Namun sebelum kita mulai, mari kita merenung sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja buat videonya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman Abitrainers, mari sama-sama kita bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa hidup kembali setelah melalui tidur dan bernapas kembali. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Teman-teman Abitrainers, di pagi hari ini backgroundnya langit di pagi hari. Insya Allah teman-teman suka, mudah-mudahan ya antum suka dengan backgroundnya. Nah, pada pagi hari ini Abitrainers, kita akan membahas tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ialah 2 perkataan yang pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri seorang muslim, muslimat atau lebih tepatnya menjadi orang Islam. Lafaz kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa diulang ya 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bahwa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abitrainers, jika seorang yang bukan Islam membaca 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang dia ucapkan serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah dia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun yang 5. Maksudnya rukun yang 5 itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji.
Itu rukun Islam yang 5 maksudnya. 2 kalimat syahadat masing-masing ialah syahadat tauhid. Jadi pembagian syahadat itu ada 2. Yang pertama itu adalah syahadat tauhid, artinya menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mempercayai bahwa Allah itu Tuhan yang satu yang menguasai hidup dan mati kita, yang menguasai dunia ini, yang menguasai langit dan bumi, dan yang menguasai segala-galanya. Kemudian yang kedua itu syahadat Rasul, yaitu artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahwa kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Inggrisnya itu prophet atau messenger. Utusan. Bagi orang yang akan memasuki agama Islam, 2 kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisahkan. Maksudnya tidak boleh dipisahkan. Sekarang kita percaya kepada Allah, terus nanti belakang kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW gitu kan, dipisah. Asyhadu alla ilaha illallah, cuma itu saja kita ucapkan, terus nanti itu itu belum termasuk Islam. Nah, jadi masih percaya saja sama Allah tapi belum percaya juga sama Nabi Muhammad. Jadinya syahadat yang 2 itu, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu harus diucapkan secara bersama-sama, barulah kita itu murni menjadi orang Islam. Bagi teman-teman yang belum atau yang ingin masuk Islam ya, teman-teman Abiturrainers. Tapi kalau teman-teman Abiturrainers insya Allah sudah Islam ya, karena Islamnya dari lahir gitu. Jadi ya, tapi perlu juga sih membaca 2 kalimat syahadat itu lalu mengerjakan rukun Islam yang 5. Teman-teman Abiturrainers, orang-orang yang hendak menjadi muslim atau mukmin, mula pertama ia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan faham dan maknanya. Jadi tidak main-main. Jadi ketika dia mengucapkan itu, dia meyakini juga di dalam hatinya, bukan hanya di bicaranya saja dia mungkin asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia ada di hatinya dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena bisu mungkin atas uzur lainnya, atau karena ajal telah mendahulunya padahal hatinya sudah beriman, mereka itu mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukumkan kafir. Jadi teman-teman, misalkan ada teman-teman Abiturrainers nih yang maksudnya yang non Islam, yang nonton video ini, kalau misalkan bisu gitu kan, biasanya kalau orang bisu itu disertai dengan tudi juga sih ya. Nah, tapi bisa jadi agak sulit memahami video ini ya. Kalau bisu dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi di dalam hatinya dia yakin bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan percaya atas kenabian Nabi Muhammad, ya itu termasuk orang-orang yang beriman. Ya, walaupun mungkin dengan perbuatan atau mungkin dengan isyarat-isyarat tertentu, saya tidak tahu juga bagaimana bahasa orang bisu, tapi yang penting dia yakin di dalam hatinya, maka itu sudah termasuk mukmin. Adapun arti Islam adalah tunduk, menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Iman dan Islam satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, dan sukar pula untuk dibedakan, karena seorang tidak dapat dikatakan mukmin jika tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak beriman. Karena itu setiap mukmin tentu muslim dan setiap muslim tentu mukmin.
Agar lebih jelas tentang arti iman dan Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, jadi kita simpulkan aja teman-teman ya. Jadi saya simpulkan, mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan hatinya membenarkan apa yang dikatakannya oleh lidah. Kemudian anggotanya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadinya ketika kita sudah bersahadat, kita itu meyakini di dalam hati kita apa yang kita ucapkan, dan setelah itu kita mengerjakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan kaul sahabat juga, dan setelahnya itu juga para ulama. Nah, itu kita jalankan, lalu kita menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih agak-agak ini ya menjelaskan, tapi mudah-mudahan paham ya teman-teman sekalian, habit trainers. Juga masih pusing juga karena baru bangun tidur. Sekitar berapa menit tadi ya setelah salat subuh berjamaah sama bapak, sekitar 40 menit mungkin, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman habit trainers, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena bagaimanapun saya ini manusia. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke teman-teman habit trainers, mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.